Nah akhirnya teman-teman manga Boruto tuh kembali lagi nih. Setelah sekian lama akhirnya informasi ini sudah ramai di Twitter. Thanks a lot for Abdul Zoldik. Nah ini akan menarik nih. Pasalnya fase tensi itu akan dimulai. Dalam tensi ini nanti akan diberi judul berbeda sepertinya nih, Boruto Full Blue Vortex. Nah bahkan yang bikin kita takjub sekaligus kaget adalah desain terbaru dari Sarada Uchiha setelah dewasa. Sekarang itu memang benar-benar menarik nih, karena setelah manga Minato itu berjalan dan informasi resmi dengan manga Boruto itu semuanya berjalan beriringan pula di bulan Juli ini sampai September nanti, kisah Boruto itu benar-benar akan masuki tahap time skip. Masa dimana Boruto sendiri melakukan perjalanan di usia para karakternya akan lompat 3-5 tahun dari usianya saat ini. Nah, di sini kita akan bahas tentang informasi baru ini lebih dalam dan detail nih, masa mengenai time skip sendiri Boruto to Blue Vortex. Oke, kita mulai. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai detail lebih lanjut tentang manga Boruto kembali nih, dengan time skip dan juga kejutan besar. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah sekarang ini nih kelanjutan manga Boruto sudah mendapati kabar baiknya, karena di tanggal 20 Agustus nanti kita kembali bisa menyaksikan manga Boruto lagi nih. Yang menarik dari segi informasi yang ditampilkan ini nih, dijelaskan bahwa part kedua Boruto resmi memasuki masa time skip dan ini akan memiliki judul Boruto to Blue Vortex. Di samping itu nih ada informasi pula yang bikin menarik lagi, itu adalah desain karakter Sarada yang ditampilkan di sini. Kalian pasti akan terkejut juga nih, karena desain rambut Sarada itu berubah di masa dewasanya, dan kita sendiri padahal berasumsi rambut Sarada itu akan panjang seperti kebanyakan fan art. Tetapi plot twistnya Sarada malah seperti konsep rambut pendeknya Hinata nih, tetapi lebih terkesan tomboy. Benar-benar bikin pangling sih. Menurut kalian sendiri gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah jadi pertanyaan selanjutnya di fase time skip ini adalah apakah judulnya akan berubah pula? Karena kemarin kan juga menghilangkan embel-embel Naruto kan, atau malah hanya Boruto saja. Nah jika kita telisik di masa lalu sendiri, ketika Naruto itu melakukan time skip itu, judulnya berubah menjadi Shippuden. Tetapi untuk manganya sendiri tetap bertema Naruto. Sementara itu untuk Boruto itu cukup menarik teman-teman, karena untuk animenya itu belum diketahui judul barunya. Tetapi untuk manganya sendiri berganti judul setelah time skip ini menjadi Boruto to Blue Vortex. Jika kita melisik artinya lagi, itu adalah dua pusaran biru. Itu sepintas mirip dengan Shippuden yang bermakna pusaran angin. Masing-masingnya memang memiliki makna pusaran nih, entah ini representasi dari Rasengan atau simbol klan Uzumaki yang juga diibaratkan pusaran. Yang jelas fase time skip ini nanti akan menjadi antitesis dari kembalinya dunia shinobi yang lebih mengesankan lagi dari fase awalnya. Apalagi nih melisik dari akhir chapter kemarin bahwa Boruto dianggap perjalanan itu akan sangat terjal karena kondisi terbalik yang menimpa dirinya dan dunia shinobi. Bahkan ia juga diposisikan sebagai villain besar sekaligus monster yang sangat ditakuti. Dan dalam terjemahan ini sudah diberitahukan nih sesuatu yang penting. Sinopsis prolognya itu seperti ini. Ingatan orang-orang telah berubah, dan untuk itu Boruto sekarang berada dalam situasi di mana hidupnya menjadi sasaran desa Konohagakure. Apa yang menanti mereka begitu dia meninggalkan desa bersama Sasuke di tengah keadaan yang tidak menguntungkan itu adalah, nah di sini teks kecil di sebelah judul besar itu di sebelah kiri, Boruto melanjutkan serialisasinya dengan lampiran yang indah dalam fitur khusus. Teks besar di bawah sebelah kiri itu juga menampilkan Boruto muncul dan muncul kembali. Dan juga nih ditutup dengan teks besar di sebelah kanan, pembukaan akbar bagian kedua. Cepat seperti angin. Nah siapa sangka nih nasib bocah bermata biru ini di masa depan akan dibalikan realitanya sendiri. Meski langkah kakinya tak dibersamai rekan terbaiknya, mereka lah beberapa orang pilihan dan Otsutsuki keturunan Kaguya yang akan membimbing jalan Boruto ke depannya. Nah sebagai Nukeni ninja yang ada di daftar para villain besar di masanya sendiri, cara Boruto untuk hidup ke depan dan melanjutkan perjalanan tentu akan sangat dibatasi. Bahkan Sasuke sendiri sudah mengatakan seperti ini. Dengar Boruto, seperti halnya Kawaki, Naruto pun juga tak punya apapun saat dia tumbuh. Dia merasa sama sepertimu saat ini. Seluruh desa dulu mengucilkannya, tetapi dengan tekad dan kerja keras dia menjadi Hokage dan membuat semua orang menghormatinya. Jika kau benar-benar putranya, kau harusnya juga bisa melakukan hal seperti dirinya itu.
Nah, karena kesadaran dan pesan-pesan dari Eida serta Sasuke, akhirnya Boruto itu menegaskan pada Momoshiki yang jengkel sedari tadi itu karena ia merasa inilah saatnya membuat Boruto tambah terpuruk dan putus asa. Tetapi Boruto malah berujar seperti ini. Nah, Momoshiki, aku belum kehilangan satu hal apapun. Aku masih memiliki darah ayahku Naruto Uzumaki, darah Hokage ke-7 yang mengalir dalam tubuhku ini. Begitu juga dengan darah Hyuga ibuku, dan apa kau lupa bahwa kakekku adalah Hokage keempat dan dia memiliki kisah luar biasa. Aku akan melampaui semuanya dengan caraku sendiri dan bantuan guru besarku Sasuke. Nah, di times ini nanti nih memang banyak kemungkinan terjadi, tapi metode pelatihan yang paling pas signifikan Sasuke ajarkan adalah mengendalikan segel kutukan. Hal ini dilantaran di masa mudanya Sasuke juga mengalaminya nih dari Buinjutsu Orochimaru Sannin. Perjalanan dengan Sasuke sendiri mungkin juga akan mengembangkan bentuk Rasengan nih, karena Sasuke selalu takjub dan tahu seberapa kuat ninja pengguna Rasengan. Dan maka ini relate nih dengan judul Boruto sendiri yang terbarunya, Boruto to Blue Vortex. Nah, jika Boruto berhasil mengendalikan mode Otsutsuki-nya itu, Sasuke sendiri itu mungkin sudah paham bahwa potensi kekuatan Boruto juga melebihi dirinya. Meski dahulu Sasuke dianggap salah satu dewanya dalam dunia shinobi, tetapi dengan kedatangan dan invasi Otsutsuki utama sekarang ini, semuanya serasa kurang greget kan? Nah, Boruto sebagai pemilik kekuatan Otsutsuki adalah antitesis paling masuk akal yang bisa mengimbangi dan menjadi dewa shinobi era baru generasi sekarang. Asalkan dia bisa berteman atau mengendalikan Momoshiki. Nah, Momoshiki sepertinya memang lebih dari sekedar Kurama nih di era sekarang ini. Dia yang dianggap membenci Boruto dan selalu saja berupaya membuatnya putus asa. Nyatanya Momo itu malah di momen-momen krusial selalu saja menyelamatkan Boruto dari kondisi buruk yang terjadi kepadanya. Nah, satu pernyataan dari para fans sekarang ini tentang Momoshiki adalah bahwa dia ini akan seperti Kurama di era shinobi masa lalu. Pasalnya dalam tubuh Boruto yang bersemayam jiwa Otsutsuki nakal badan yang berbahaya itu, Boruto sendiri sudah beberapa kali tubuhnya dikendalikan. Nah, chapter 67 kemarin betapa uniknya nih, Momo itu memberikan sedikit datanya untuk Boruto sendiri dan menjadi miliknya itu. Padahal saat itu Momoshiki akan bisa berinkarnasi, namun ia memilih memberikan datanya dan menyelamatkan Boruto. Nah, kayak pikir nih, karena perjalanan panjang Boruto di era Times ini nanti ada momen paling krusial yang terjadi pada Boruto dan ia sangat respect dengan kejadian tersebut. Nah, mungkin Momoshiki itu akan luluh pula pada akhirnya dengan Boruto nih. Tetapi yang menurut kami hal yang membuat Momoshiki akan berteman dengan Boruto itu karena klan Otsutsuki sendiri. Boruto merasa bahwa selama ini meskipun Momo telah menyulitkan dirinya, tetapi di sisi lain Momo juga melindunginya. Karena pengakuan jujur Boruto inilah, dan untuk berhubungan dengan para Otsutsuki di masa depan nanti, pada akhirnya Momoshiki itu besar kemungkinan akhirnya mau berteman dengan Boruto sendiri. Nah, tapi setidaknya nih sampai bab pertama Boruto kemarin selesai itu ada hal menarik teman-teman. Kenapa Momoshiki itu tak pernah membicarakan sama sekali perihal Jogan Boruto? Apakah Momo sebenarnya tak tahu nih jika Boruto itu memiliki kekuatan yang mungkin akan menjadi kartu as dalam mengendalikannya? Nah, sebelumnya mungkin cuma Urashiki yang paham benar nih apa yang terjadi tentang dunia shinobi, tapi belum tahu juga kalau Ishiki Otsutsuki kala itu. Nah, sebenarnya tahu nggak, nama Jogan itu awalnya yang memberikan adalah animator dari pihak Boruto sendiri loh. Dia menggambar Boruto merawat matanya dengan tetesan mata dengan tulisan Jogan. Jadi kalian pikir fungsi Jogan sebenarnya itu mungkin hanya Toneri saja yang sudah tahu dan jauh menerka ke depan jika Boruto memiliki kekuatan besar lain dalam dirinya sendiri. Nah, itulah sebabnya Jogan sebagai alternatif agar Boruto itu menguasai teknik tersebut. Meski tujuan Jogan itu jelas nih untuk melawan kejahatan dan menerangi dunia shinobi, namun sampai sekarang memang masih banyak misteri mengenai dojutsu ini. Tapi kami yakin time skip Jogan akan kembali. Nah, selain dojutsu, salah satu kemampuan Boruto yang berpotensi ia bisa lakukan entah secara sadar atau tidak sadar adalah manipulasi waktu. Salah satu atribut waktu dari Otsutsuki ini bisa membekukan, memperlambat, atau yang sudah sekelas dewa nih, mereka bisa melihat waktu di masa depan. Kejutan Temsi seperti itu memang menguntungkan pengguna membuat serangan atau bahkan melakukan sesuatu. Hal ini serupa dengan yang terjadi pada Boruto dan Momoshiki sekarang ini. Meskipun kemampuan ini hanya digunakan ketika Momoshiki itu muncul, tapi tak menutup kemungkinan kemampuan time stop ini akan berguna untuk gaya bertarung Boruto di masa depan. Dan bisa aja nih akan seperti ini, tiba-tiba muncul di hadapan seseorang, menghentikan waktu beberapa saat dan melepaskan pukulan hingga membuat seseorang itu terpental jauh. Kekuatan yang berhubungan dengan waktu itu hanyalah kemampuan yang selalu identik dengan para dewa. Dan dengan banyak fenomena sekarang yang bersumber pada bulan dan matahari ini yang serasa saling mengcounter satu sama lain, kayak pikir nih kisah dunia shinobi nanti itu akan lebih seru lagi daripada bab pertamanya kemarin. Sarada mungkin salah satu tokoh yang benar-benar ditunggu perannya ke depan, apalagi dengan sampul yang memperlihatkan dirinya di informasi terbaru ini tentu akan membuat kita itu menerka-nerka nih kekuatan seperti apa yang akan dibangkitkan Sarada selepas mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya kala itu.
Apakah dia benar itu akan menguasai teknik genjutsu tingkat tinggi, atau kita untuk pertama kalinya nih melihat di generasi ini Uchiha perempuan satu-satunya yang memiliki dan membangkitkan Susanoo raksasa lebih otentik dan identik lagi. Benar-benar makin penasaran nih bagaimana kelanjutan cerita bab kedua dunia shinobi ini, Boruto to Blue Vortex. So, gimana brodat kalian? Itulah tadi nih pembahasan kita mengenai detail lebih lanjut tentang manga Boruto, kembali dengan time skip dan juga kejutan besar dari Sarada. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.